Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anak ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar antum semua? Semoga antum senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas karunia dan nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita telah dapat melanjutkan pembelajaran kita PAI di video kali ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik anak-anak ustaz, seperti biasa sebelum kita melanjutkan materi pembelajaran kita PAI di video kali ini, Ustadz akan menyampaikan sebuah nasihat kepada antum semua dari sebuah hadis Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang keutamaan orang yang membaca Al-Quran, yang mana hadisnya berbunyi, di sahibil Quran iqra'u wartaki warattal kama kunta turattalu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayat taqra'u biha. Yang artinya dikatakan kepada sahibul Quran, bacalah oleh antum dan naiklah derajat antum di surga. Bacalah dengan tartil sebagaimana antum membacanya di dunia dengan tartil. Sesungguhnya derajat antum di surga terdapat pada poin ayat terakhir yang antum baca. Nah, anak-anak ustaz sekalian, ini dalil bahwasanya orang yang sering membaca Al-Quran derajatnya akan semakin tinggi di surga. Sampai-sampai para ulama berdalil bahwasanya surga itu tingkatannya sesuai dengan jumlah ayat yang ada di dalam Al-Quran. Kalau di dalam Al-Quran ada 6.000 lebih jumlah ayat, maka surga juga ada 6.000 sekian derajat. Nah, jadi orang yang sering membaca Al-Quran, yang sering khatam Al-Quran, maka dia akan mendapatkan puncak tertinggi di surga kalau dia sering membaca 6.000 sekian ayat tersebut. Adapun jika dia kurang bacaannya, maka dia sesuai dengan bacaan yang sering dia baca tersebut. Nah, ini merupakan motivasi kepada kita semua untuk senantiasa membaca Al-Quran, untuk selalu semangat dalam membaca Al-Quran di kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah nasihat dari Ustadz kepada antum semua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa antum aplikasikan dalam kehidupan antum sehari-hari. Baik, pada kesempatan ini anak-anak ustaz, insyaallah kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita PAI pada bab yang kedua di semester ganjil ini, yang membahas tentang salah satu dari rukun iman, yaitu iman kepada hari akhir. Sekarang kita lanjutkan anak-anak ustaz tentang makna beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir adalah meyakini dan mengakui setiap kejadian setelah kematian yang disebutkan di dalam kitab dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan hari akhir artinya adalah hari berakhirnya kehidupan seluruh makhluk di dunia ini. Kemudian hari akhir atau hari kiamat ini dibagi oleh para ulama menjadi dua. Ada namanya kiamat sugro dan ada kiamat kubro. Kiamat sugro artinya adalah kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan setiap manusia. Kemudian pengertian dari kiamat kubro
adalah kiamat besar, yaitu berakhirnya seluruh kehidupan makhluk secara serentak di muka bumi ini. Tentunya kiamat kubro ini akan diawali dengan tiupan sangkakala pertama oleh malaikat Israfil. Adapun dalil-dalil tentang gambaran kejadian hari akhir atau hari kiamat ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang hari akhir ini di dalam Al-Qur'an sangat banyak sekali, terutama di dalam juz ke-30 yang anak-anak Ustaz sudah hafal semuanya. Di antaranya ada di dalam surah Al-Qari'ah, surah Al-Infitor, surah At-Takwir, dan surah Az-Zalzalah. Nah, kepada anak-anak Ustaz bisa melihatnya di mushafnya dan terjemahannya masing-masing di rumah tentang gambaran kejadian hari akhir atau hari kiamat ini. Baik anak-anak Ustaz, kita lanjutkan materi kita tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada alam akhirat. Di antaranya pertama adalah Yaumul Qiyamah, yang artinya hari kehancuran alam semesta dan berakhirnya kehidupan seluruh makhluk secara serentak. Yaumul Qiyamah ini merupakan kiamat kubro atau kiamat besar yang nantinya akan diawali dengan tiupan sangkakala pertama oleh malaikat Israfil atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Yaumul Qiyamah ini tidak ada yang mengetahui kapan akan terjadinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, karena hari kiamat ini merupakan perkara yang gaib, maka yang mengetahui perkara yang gaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat dan para rasul tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat ini. Apalagi kita manusia, tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan terjadinya Yaumul Qiyamah ini. Jadi kita selaku umat Islam yang beriman kepada hari akhir, maka kita harus mempersiapkan diri kita, mempersiapkan bekal kita sebanyak-banyaknya beramal soleh untuk menghadapi hari tersebut. Kemudian Yaumul Ba'ats, artinya hari berbangkitnya atau dibangkitkan manusia dari kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaumul Ba'ats ini hari dibangkitkan kita manusia oleh Allah SWT setelah dihancurkan dengan kiamat besar. Maka seluruh manusia akan dibangkitkan oleh Allah SWT yang disebut dengan Yaumul Ba'ats. Nah, adapun kondisi ketika di Yaumul Ba'ats ini, jadi manusia ini akan dibangkitkan dalam keadaan bingung, ya, tidak tahu arah mau kemana. Mereka ya seperti belalang yang bertebaran, ya. Nah, ketika itu matahari jaraknya dari kepala manusia adalah 1 mil. Juga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya, di surat Abasa, Allah berfirman, "Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa akhi, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yu'ni." Jadi kata Allah Subhanahu wa taala ketika hari tersebut, jadi seseorang akan lari dari saudaranya, dia tidak akan pedulikan saudaranya.
Seseorang akan meninggalkan ibunya dan ayahnya, dia akan meninggalkan istri dan anak-anaknya. Nah, kenapa demikian anak-anak Ustaz? Karena tatkala hari itu ya semua kita masing-masing sibuk dengan urusan kita. Nah, karena hari tersebut adalah hari yang sangat mengerikan. Sehingga dikatakan oleh Nabi SAW di dalam sebuah hadisnya yang berbunyi, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan gurlan buhman. Jadi manusia ketika itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak ya, dalam kondisi tidak memakai alas kaki, ya, dalam kondisi tidak berpakaian, dalam kondisi belum disunat, dalam kondisi tidak membawa apa-apa. Jadi sebagaimana kita dilahirkan oleh ibu kita tidak membawa apa-apa, maka ketika kita dibangkitkan di yaumul ba'ats oleh Allah SWT juga tidak membawa apa-apa. Kemudian selanjutnya yaumul hasyar atau yaumul mahsyar, artinya hari berkumpulnya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah kebangkitan mereka dari kuburnya. Nah, ketika di yaumul mahsyar ini ya, manusia setelah dibangkitkan ya, dikumpulkan di suatu padang mahsyar yang sangat luas sekali, dengan kondisi ketika itu matahari jaraknya 1 mil dari kepala manusia. Maka ketika itu keringat kita akan bercucuran dengan sangat banyak sekali sesuai dengan keimanan kita masing-masing. Jadi apabila keimanannya semakin tinggi, maka keringatnya semakin sedikit. Apabila keimanannya ya semakin kurang, maka keringatnya akan bercucuran dengan banyak sekali. Nah, ada yang keringatnya ketika itu ya di padang mahsyar itu sampai keringatnya di mata kakinya, dan ada yang sampai lututnya, ada yang keringatnya sampai di dadanya, bahkan ada yang keringatnya kata Nabi SAW sampai di mulutnya. Nah, itu yang terjadi ya, kondisi di yaumul mahsyar nantinya. Kemudian selanjutnya yaitu yaumul hisab, artinya hari perhitungan amal baik dan buruk manusia selama di dunia. Nah, jadi seluruh amal perbuatan kita akan dihisab, ya, akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di yaumul hisab ini jadi ada 2 model hisab yang akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada manusia itu akan dihisab dengan yasir atau hisab yang ringan, dan ada manusia nanti akan dihisab oleh Allah dengan munaqashah atau hisab yang berat. Nah, atau hisab yang sulit. Jadi mudah-mudahan kita termasuk kita nanti dihisab dengan hisab yang yasir atau hisab yang ringan. Kemudian selanjutnya ya, terakhir tentang surga dan neraka. Nah, jadi surga adalah tempat bagi orang yang amal baiknya lebih berat dari amal buruknya, sedangkan neraka adalah tempat bagi orang yang amal buruknya lebih berat timbangannya dari amal kebaikannya. Baik anak-anak Ustadz, pada video pembelajaran ini Ustadz akan memberikan soal latihan kepada antum semua tentang materi kita, yaitu iman kepada hari akhir. Soal yang pertama, apakah pengertian iman kepada hari akhir? Soal yang kedua, tuliskanlah peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada alam akhirat.
Demikianlah materi pembelajaran kita untuk video kali ini yang membahas tentang iman kepada hari akhir. Mudah-mudahan anak-anak Ustadz bisa memahami materi kita ini, dan insya Allah materi ini akan kita lanjutkan di video berikutnya, masih membahas tentang iman kepada hari akhir. Demikianlah pembelajaran kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.